Selamat pagi, Shalom, puji Tuhan. Kita patut bersyukur kembali kalau hari ini kita masih diberikan napas hidup oleh Tuhan. Kalau kita ada hari ini, sebagaimana kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Katakan amin. Hidup yang sedang kita jalani ini adalah semata-mata karena anugerah Tuhan. Katakan amin. Kalau kita sehat, itu karena anugerah Tuhan. Kalau kita masih bernapas, itu karena anugerah Tuhan. Kalau kita masih kuat, itu juga karena kasih karunia Tuhan. Ketika saya bangun tidur, saya lihat istri, anak-anak, cucu masih ada. Saya katakan, Tuhan terima kasih. Kalau kami ada hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang patut dibanggakan. Semua karena berkat Tuhan. Katakan amin. Inilah yang harus kita syukuri, saudara. Ya. Tidak ada kekurangan uang, kekurangan berkat. Itu nomor 2, nomor 3, nomor 4. Tapi yang penting adalah kalau kita masih ada sampai hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Harus kita. Dan hari ini saya ingin sampaikan kepada kita yang berkaitan dengan masalah hati. Karena hati ini adalah pusat kehidupan. Bagaimana hati kita, begitulah kehidupan kita. Kalau hati kita sukacita, maka sukacitalah hidup kita. Kalau hati kita senang, maka senanglah hidup kita. Kalau hati kita sedang bergembira, maka bergembiralah seluruh peri hidup kita. Kita lihat dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, yaitu ini Adam ya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, yaitu istri Adam, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil anak itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, di sini lahirlah dua bersaudara, yaitu Kain dengan Habel, anak manusia pertama yang bernama Adam, yang istrinya Hawa. Kedua saudara ini memiliki profesi yang berbeda. Satu menjadi petani, satu lagi menjadi peternak. Kain menjadi seorang petani, bercocok tanam, mungkin tanam kurma, mungkin tanam apa gitu ya. Sedangkan Habel adiknya beternak kambing, domba, unta, sapi, lembu, dan lain sebagainya. Nah, di dalam mereka menekuni profesinya, ternyata ada satu kewajiban yang harus mereka lakukan, yaitu mempersembahkan hasil daripada usahanya kepada Tuhan. Ketika Kain mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan dalam bentuk hasil daripada pertaniannya, kok tidak berkenan kepada Tuhan, sedangkan Habel mempersembahkan anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan persembahan Habel. Ada orang yang mengatakan, mengapa persembahan Habel diterima oleh Tuhan? Mengapa persembahan Kain ditolak oleh Tuhan? Ada penafsir mengatakan bahwa persembahan Habel itu mengandung ada darahnya, yang ada konotasinya dengan darah Kristus. Ini adalah tafsir yang tidak pas. Nah, saya menafsirkan begini, mengapa persembahan Kain ditolak Tuhan? Mengapa persembahan Habel diterima oleh Tuhan? Nah, ini
berbicara tentang apa? Suasana hati. Ya. Dalam hal mempersembahkan korban juga demikian. Tuhan tidak melihat seberapa besar persembahan kita, tapi Tuhan melihat ketulusan hati kita, kerelaan hati kita memberi kepada Tuhan. Disinilah persoalannya. Persembahan Kain sekalipun mungkin banyak dalam bentuk ya hasil pertaniannya, tapi karena hatinya sudah tidak beres ketika dia memberikan persembahan kepada Tuhan dengan hati yang tidak tulus, dengan hati yang tidak ikhlas, maka Tuhan menolak persembahan Kain. Lalu Habel adiknya memberi dengan segala ketulusan, dan Tuhan mengindahkan persembahan adiknya Habel. Ketika dia tahu persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan, tidak diterima oleh Tuhan, di sana akar masalah atau awal petaka terjadi pada diri saudaranya. Tuhan sudah mengingatkan Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Padahal Tuhan sudah tahu, bukan Tuhan tidak tahu, tapi Tuhan ini bertanya, ingin melihat respon daripada Kain. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atasnya. Sudah diingatkan oleh Tuhan, hei kamu sudah sebentar lagi kamu akan terjebak ke dalam suatu perbuatan dosa. Dosa sudah mengintip di depan hatimu, karena kuasa dosa itu dan pengaruhnya sedang memanfaatkan situasi yang sedang kamu alami. Jadi seringkali dosa itu menerkam kita saat-saat situasi itu memungkinkan, saudara. Lagi hati galau, lagi pikiran galau, lagi hati tidak tenang, di sana kadang-kadang datang godaan-godaan yang ingin menjebak kita. Udahlah, kamu sudah berharap Tuhan, udah jangan, ayo begini aja. Ini hati-hati, saudara. Makanya kita harus menjaga suasana hati kita. Alkitab mengatakan dalam ayat tadi, lihat, dosa sudah mengintip di depan pintu hatimu, kata Tuhan. Jadi ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atasnya. Bisakah kita menolak misalnya kupu-kupu berterbangan di atas kepala kita? Bisa. Tapi kita tidak mau membiarkan burung bertengger di kepala kita, apalagi sampai mengeluarkan kotoran. Itu kita punya kuasa menolak. Begitu juga ada pikiran-pikiran yang sudah ingin menjerembab kita ke dalam perbuatan kenistaan atau dosa. Tuhan berkata kita harus menolaknya, mengalahkannya. Bagaimana cara mengalahkannya? Sering-sering kali kita dalam keadaan ketenangan, tenang, dan tiba-tiba masuk panah api saja, masuk ke dalam pikiran kita. Timbul pikiran-pikiran begitu, kan? Timbul. Oh begini. Tapi kalau kita sudah mengerti prinsip kebenaran, ini pikiran tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ini pikiran yang buruk, pikiran yang dirancang si iblis yang jahat. Oleh karena itu, pikiran yang jahat, kita akan pergi dari diriku. Aku tidak ingin pikiran-pikiran itu menguasai. Kita bisa menolak. Perintahkan dia, tangkap dia, tolak dia dalam nama Yesus. Niscaya pikiran-pikiran jahat itu pergi. Ya. Jadi hari ini ingat saudara-saudara, dalam kita menjalani hidup di akhir zaman ini, maka kita harus memanage perilaku kita yang dipengaruhi oleh suasana hati dan pikiran kita. Ingat, hati mempengaruhi pikiran, sudah berkali-kali saya sampaikan di sini. Suasana hati kita mempengaruhi pikiran kita. Lalu pikiran kita mempengaruhi telinga kita, pendengaran kita, mempengaruhi mata kita, penglihatan kita, mempengaruhi perkataan mulut kita, mempengaruhi perilaku kita, perbuatan kita, kinerja kita, pekerjaan kita, seluruh aspek kita dipengaruhi. Kalau hati kita jahat, maka seluruh perilaku kita akan terbawa kepada perbuatan jahat. Kalau hati kita sudah tidak nyaman, maka seluruh aspek hidup kita akan dipengaruhi dengan ketidaknyamanan.
Karena itu kita harus berkuasa atasnya agar ketidaknyamanan itu benar-benar sirna dari diri kita. Jangan sampai mendekat, menjerembab, mengikat kita. Karena dalam hidup ini yang terpenting adalah ketenangan, seperti khotbah minggu kemarin. Ketenangan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan. Sebab kalau itu sudah ada pada kita, itu berkat yang tidak bisa diukur, yang bisa dibandingkan dengan nilainya, dengan uang, dengan apapun. Sebab ketenangan itu tidak bisa dibeli dengan uang, kedamaian itu tidak bisa dibeli dengan uang, kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan harta. Kebahagiaan itu hanya ada manakala hati dan pikiran kita sudah selaras dengan rancangan Tuhan yang di atas. Katakan, kalau hati dan pikiran kita sudah selaras dengan firman Tuhan, maka di sanalah kita menemukan kunci ketenangan dan kedamaian yang sejati. Manakala kita sudah menikmati ketenangan dan kedamaian sejati, karena kita menolak hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang berkaitan dengan hati kita, maka sudah barangkali tentu anugerah Tuhan, pemberdayaan Tuhan, berkat Tuhan akan Tuhan limpahkan kepada kita. Katakan amin. Haleluya. Ya. Tidak ada yang hidup ini yang paling mengindahkan manakala kita hidup di dalam kebenaran. Ya. Jadi hari ini saya tidak akan panjang lebar menyampaikan ini kepada kita. Kami ingin mengajak kita untuk menjadi orang Kristen yang tampil berbeda. Karena dunia sedang dalam kegalauan, dunia sedang dalam kekacauan. Jadi anak Tuhan jangan ikut kacau, jangan ikut galau, saudara. Jangan ikut panik, tapi kita tetap tenang. Tenang karena kita sudah memberikan kepercayaan kepada Tuhan. Dia sebagai jaminan hidup kita. Jadi gak perlu kita bermuram hujan, bermuka murah. Ya, ingat pesan Tuhan hari ini, ya, kuasai hati kita. Katakan amin. Kan hati itu adalah pusat kehidupan. Kain kalau dia mampu menguasai hatinya, setelah dia diperingatkan, maka tidak terjadi pembunuhan di Taman Eden. Dia membunuh adiknya. Akibat daripada Kain membunuh adiknya, di sana bencana dalam kehidupan Kain. Dia diusir dari Taman Eden. Hidupnya tidak indah. Mau kita hari ini hidup kita, ya mungkin kita sudah berumur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, atau 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, apalagi itu masih panjang ya. Kalau hidup masih muda itu masih panjang. Jangan sampai di masa yang sangat panjang itu kita salah gunakan. Ya, marilah kita beri hidup kita untuk hidup di dalam kebenaran dan hati-hati dengan godaan dunia ini. Jangan sampai ketika dosa sudah mengintip di depan pintu hati saudara, sudah beri akses, saudara beri kemudahan. Ya, ingat anak-anak muda, kami perlu sampaikan kepada kita, baik masalah teman hidup, masalah jodoh. Kalau kita berserah kepada Tuhan, percayalah Tuhan pasti kasih yang terbaik. Tapi kalau kita melanggar ketentuan Tuhan, kita ngotot dengan cara kita, maka kita akan mengalami petaka dalam hidup pernikahan kita. Tapi kalau kita benar-benar mempercayakan Tuhan, tunggu sampai Tuhan menunjukkan kepada saudara, ini yang akan aku sediakan bagi kamu. Seperti Tuhan berkata kepada Adam, ya, inilah dia. Ketika Tuhan menciptakan Hawa dan Tuhan berikan kepada Adam sebagai pendamping hidupnya, sehingga Adam berkata, inilah dia, tulang dari tulang dan daging dari daging. Jadi singkat cerita, marilah hari-hari esok dan seterusnya, pertama kita waspada, tetap jaga hati kita, jangan sampai ketika kita digoda untuk berbuat dosa, kita memberikan akses, kita memberikan peluang. Sebaliknya, ketika kita sedang dalam godaan untuk berbuat yang tidak sesuai dengan rancangan Tuhan, dengan firman Tuhan, kita harus tolak itu. Kita berkuasa untuk menolak dosa itu.
dengan kita menang atas pengaruh dosa, maka itulah yang akan mengindahkan hidup kita. Amin. Itu yang mengindahkan hidup kita. Tadi saya sempat sedikit membalas di Facebook bahwa ada seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa pendeta Pariaji sudah ada di neraka. Wah, ini tidak elok, saya bilang gitu. Ini saya bilang, kamu andai kata kamu diposisikan seperti beliau yang kamu tuduh ini, bagaimana perasaan keluargamu yang mendengar? Ini tidak etis, tidak beretika, saya bilang. Sebaiknya ini jangan kau unggah di publik. Sama saja kau sudah melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu hari-hari ini jangan suka menghakimi. Katakan amin. Ya, penghakiman hanya ada pada Tuhan. Ya, kita tidak setuju dengan perbuatan orang, tapi jangan menghakimi dia. Katakan amin. Tetap jaga suasana hati kita. Ya, kalau mau hidup damai, tenang, tentram, bahagia, diberkati oleh Tuhan, hidup indah, maka kita harus menjaga hati kita. Karena barang siapa yang ingin menikmati keindahan hidup hari-hari yang baik di kelak kemudian hari, maka hati-hati dengan hati kita, karena hati kita adalah pusat kehidupan. Kita harus benar-benar membangun agar perlindungan untuk hati kita, ya, jangan sampai dimasuki oleh kuasa dosa. Ya, sehingga ketika kita mampu memberikan perlindungan buat hati kita, maka di sanalah kunci kita akan menikmati makna daripada kehidupan yang sesungguhnya. Hidup ini sebenarnya sangat indah untuk kita nikmati, tergantung bagaimana kita menjalani. Amin. Amin. Tergantung bagaimana kita menjalani. Tapi untuk menjalani yang benar adalah dalam kesalahan hati kita benar-benar kita jaga. Ya. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri.